Kalau yang dilepas-lepas itu biasanya pertama perannya itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan. Ya, kemudian yang kedua ya dia mau mengaku jujur gitu kan, dan ya kita paham bahwa ya sebenarnya dia melakukan sesuatu itu adalah sebagai perintah gitu ya. Karena ada relasi kuasa dengan orang yang menyuruh melakukan, tetapi yang penting dia jujur. Nah, kalau untuk kasus OTT tentu ya ketika orang lepas itu artinya dia tidak terlalu signifikan ya keterlibatannya untuk saat ini, karena KPK dalam waktu 1 kali 24 jam yang kita tahu ya, waktu yang sangat singkat, begitu banyak kegiatan mulai dari menyegel, memeriksa saksi, mem-BAP, gelar perkara, ya menghitung barang bukti, ya mengejar dokumen, berkas dan lain sebagainya. Maka yang harus dilakukan pertama kali adalah KPK harus menentukan status tersangka yang dia merupakan penyelenggara negara agar KPK bisa dapat menanganinya. Sebab kalau itu nggak dapat, maka KPK harus segera melimpahkan perkara ini ke yang lain. Oleh karena itulah maka kita tahu bahwa Wamen adalah seorang penyelenggara negara, ya, dan KPK tentu tadi saya katakan ya harus uh, menangani kasus yang penyelenggara negara, ya, di pasal 11 ya disampaikan bahwa KPK hanya bisa menangani kasus korupsi kalau penyelenggara negara. Artinya saya pikir kalaupun ada yang dilepas dalam perkara ini seperti perkara-perkara yang lain ya perannya tidak terlalu signifikan seperti itu. Nah, yang tentu yang akan menjadi kontroversi adalah ketika Pak Wamennya tidak menjadi tersangka. Ini kan sangat lucu gitu ya. Ngapain KPK capek-capek melakukan penangkapan gitu kan, lebih baik seperti kasus-kasus lain, misalnya kasus kepala daerah yang tidak ditangkap karena hanya kadisnya saja gitu kan, seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa penanganan kasus ini kita sangat percayakan pada KPK, ya.